tadi yang dianalisisnya. Di sini hanya sebutin aja kasih warna atau kasih yang di puncaknya yang paling tinggi itu ternyata paling banyak cabai rawit, paling gede untuk sayur mayur ini itu cabai rawit. Coba next setelah ini apa? Buah misalnya, buah yang paling banyak adalah jeruk siam sama jeruk keprok. Ini tapi angkanya tetap keluar. Kalau bisa kayak yang tadi itu. Coba Siap, balik. kalau sebenarnya Nah, keluar sih Bu, tapi soalnya bedanya kan jauh banget. Ini lihat di sampingnya kan paling kecil kan 100.000, sedangkan yang iya. lain-lainnya kan cuma 1000-an aja, nggak sampai 10.000. Jadi Iya, nggak kelihatan sama sekali. nggak kelihatan kan di gambarnya, tapi angka yang di tabelnya coba kembali. Kan ini munculkan ininya tabelnya. Ini Oh kan baik, bisa. ya Ya, jadi siap-siap. kan kelihatan tuh ini di tabelnya ini kan kelihatan. Yang 2024 ini kosong-kosong, tapi ini kan kelihatan mana yang paling banyak. Terus kemudian berarti yang next itu juga harus sama. Nah, ini Siap, kan baik. tidak ada tabelnya ya, tambahin tabelnya. Jadi tetap kok sebenarnya kalau dari diagramnya kelihatan bahwa yang paling gede adalah jeruk siam atau jeruk keprok, tapi kan yang lain tetap ada angkanya juga keluarkan. Siap, baik. Terus next buah anunya enggak ya tanaman pangan? Tanaman pangan di Dau kayaknya kurang sih Bu. Enggak, karena ini Nggak ada gambaran datanya. umum. Di itu Datanya enggak nggak ada. ada. Di Tahu apa? dalam angka. Ya. Tidak ada Bu. Hmm, Kemarin ke kecamatan enggak tanya juga. Biasa. Saya Si, agak jauh. ya 2025 sebentar. Bentar, saya punya enggak ya? Saya cek dulu. Dan kalau perlu nanti bisa saya kirim di mungkin kalau Coba lanjut aja dulu. Oke. Bentar. Ini hasil survei kemarin Mas Awa yang bercerita. Untuk analisanya saya nggak mengerjakan yang demografi dan kepemilikan. Saya mengerjakan ini urutan petanya tadi. Oh ya, bentar. Beda ini. Harusnya makanya petanya itu di bawah tabel. Seingatku yang terakhir itu. Coba di link yang terakhir yang, di Mas. Yang baru Mas. Ini tuh. Iya, siap, siap, siap. Yang tadi malam. Beda ini. Siap, siap. Ntar saya ganti dulu. Yang tadi malam ya, soalnya memorinya penuh tadi. Sebentar loading, bentar. Nanti Zainal untuk yang tanaman pangan nanti ambil data kabupaten, jadi langsung datanya di situ kecamatan saja. Soalnya itu harus iya, siap. Jadi langsung keluar misalnya padi, jagung apa tapi kecamatan. Kan enggak punya data yang per desanya enggak masalah, tapi tanaman pangan tuh mestinya keluar, apalagi sekarang ini lagi getol-getolnya pemerintah itu untuk ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu pasti tanaman pangan termasuk justru item yang diutamakan. Tetap keluar. Jadi gini, waktunya kan tinggal 3 hari ya. Nanti saya kayaknya ngurubah ini karena harus lembur 3 hari ini kan. Nanti saya kasih outline-nya. Kayak ini kan urutannya loncat-loncat ya. Jadi terpaksa nanti saya kasih urutan.
Silahkan, karena nanti tolong dibantu itu diisi saja jam. Iya Bu, baik Bu. Lanjut, ini siapa? Masih saya Bu. Anu ya, kok loadingnya lama ya? Udah kelihatan belum? Ya, LG. Ya ini analisa LG saya. Saya cuman menganalisa apa namanya komoditas pertanian, buah-buahan, sayuran sama Bio Farma tahun Oke, 2024. gini ya, di LQ-nya ada Bio Farma, tadi di itunya nggak ada, di gambaran umum. Jadi kan harus sama yang dianalisis ya. Jadi yang di depan Bio Farmanya harus ditambahin yang di gambaran umum. Jadi nanti ini tambahin tanaman pangan sama Bio Farmaka. Ya. Baik. Oke, lanjut ini analisa share-nya. Saran saya balik lagi. Baik. Yang nilainya yang kurang dari 1 itu kasih warna merah aja. Kan cuman berapa ini? Apukat ya, apukat, pepaya. Sebenarnya Kafira. selain jeruk siam hampir semuanya non basis sih. Tapi saya basis cuma ngambil itu contoh bawang merah itu kan 4, berarti kan oh ya, basis. maksud saya ya. yang buah-buahan. Iya, jadi gini, yang nilainya kurang dari 1 itu kamu kasih warna merah di nilai LQ-nya itu ya. Baik. Jadi kan kelihatan nanti yang bukan basis itu. Oke, next. Next analisa share ini kelihatan apa namanya agak burik soalnya. Iya, kecil banget ya. Makanya saran saya Kalau ditebelin kasih warna merah. Enggak Bu, ini soalnya kemarin kan lagi ngedit bersama-sama. Terus Ya. ngopi paste dari Excel-nya itu cuman bisa ekspor gambar doang, bukan nanti kalau udah agak kosong sendiri mungkin bisa aku apa namanya di copy biasa langsung aja tanpa ekspor misalnya gitu, bisa enggak? Kan saya biasanya cenderung manualan ya. Jadi saya copy gitu, saya blok gitu, saya copy, saya paste di Excel biasa, di file Excel. Kemudian baru saya edit lagi. Kalau gitu tetap bisa. Ya, saya yang ini juga kayak gitu Bu. Ini pas lagi kosong-kosong, tapi kalau kemarin ini kan pas lagi rame-rame, jadi takutnya nggak sinkron apa namanya update-nya. Nanti saya rubah lagi kalau ada ini kasih warna atau kasih ditebelin mana yang tertinggal. Ya, potensial ya, kasih lah. Jadi kalau kamu mau menunjukkan misalnya tadi LQ yang lebih dari 1 yang kamu utamakan, maka itu yang kasih warna. Berarti yang di bawahnya enggak. Terus yang di sini yang potensial yang mau dikasih itu yang kasih ya, mengarahkan orang untuk melihat itu loh yang kamu utamakan. Baik, dimengerti. Ini lanjut, ini matriks sintetisnya dari LG sama CVS jadiin 1 sih. Yang bisa dijadiin kuadran kan cuman yang awal-awal, yang sektor pertanian yang ada apa namanya, ada shift share sama LG-nya. Selain yang itu yang ada di shift share seperti sektor keuangan, pariwisata dan perdagangan, saya jadikan apa namanya cuman analisis verbal apa namanya deskriptif aja. Kayak kan rumah makan di analisis shift share-nya berkembang jadi sektor prima, sedangkan jeruk siamnya itu sendiri bertumbuh tapi apa namanya lesu dibandingkan dengan Kabupaten Malang. Untuk yang lain-lainnya juga saya sebutkan ke analisa tambahan ini, analisa deskriptif. Oke, lanjut. Ini analisa terakhir saya. Saya di sini mengklasterkan desa-desanya menjadi 4 tipe. Yang pasti itu pusat utamanya Mulia Agung dan Ladung Sari. Menurut saya hasilnya mungkin Mulia Agung Akses. Ini pakai apa? Skalogram ya? Ya, dominasi area. Dominasi area enggak ada nilainya ini.
Iya, saya itu cuman mengira-ngira melihat dari aspek wilayah kemarin kan ada petanya. Cuman saya cocok-cocokkan kalau areanya kayak banyak curamnya kan ada di bagian curam sama landai. Kalau banyak curamnya saya dominasi curam, landai. Kalau banyak hijaunya landai gitu aja sih Bu. Nggak, Biar bisa. gini, karena ini semua kan dinilai ya, ada bobot sama nilainya. Dominasi area ini kalau tidak termasuk yang kamu nilai, maka dia tidak boleh ditaruh di sini. Tapi boleh untuk di keterangan yang lain. Kan ini semua ada nilainya toh, kepadatan penduduk, pariwisata. Ini akomodasi apa ini? Akomodasi itu hotel sama penginapan. Ya berarti kan jasa toh. Ditulis saja akomodasinya nih apa di sini. Agrikultur, kok aku bingung tuh. Akses finansial, karena fokus agrikultur ini apa? Kalau Gading Kulon kan sudah jelas kalau apa namanya area itu kan ada kawasan wis petik jeruknya. Tapi untuk area lain kan nggak kelihatan, nggak ada keterangannya. Enggak, saya pengen tahu yang dimaksud fokus agrikultur ini apa? Wilayah area yang banyak apa namanya kemungkinan area persawahannya sama area pertaniannya. Ini kamu mau ini untuk menghitung apa sih kamu? Ini pengklasteran wilayah sih Bu. Mana area mana area yang pusat perdagangan atau pusat ekonomi trade sama mana area untuk pertanian. Oke, terus caranya untuk menganukan itu klasifikasinya penilaiannya ya apa? Ya. Penilaiannya gimana? Ini kok tidak ada jumlah total nilai atau gimana ini? Total nilai kalau ini saya lebih ke subjektif sih Bu. Kan kalau yang Gading Kulon sudah jelas ada wisata petik jeruk jadi kelihatan fokus agrikulturnya. Tapi untuk yang lain itu saya menghitungnya dari luas penduduk, kepadatan penduduk sama dominasi area. Nanti yang kelihatan itu nanti saya tambahkan satu. Yang kemungkinan area persawahan kayak Kusut kan luas wilayahnya 17,45, kepadatan penduduknya 9, areanya curam. Jadi kemungkinan besar di situ kebanyakan digunakan untuk pertanian. Aset pariwisata, akomodasinya, akses finansial sama sarana perdagangannya kan juga minim. Jadi kemungkinan area itu digunakan sebagai area sentra agrikultur. Kalau area-area yang sudah jelas, kayak Ladung Sari dan Mulyo Agung itu kan sudah kelihatan jumlahnya, kayak kepadatan penduduk tinggi, sarana yang memadai, dan lainnya. Untuk area penunjang komersial itu sama area penunjang komersial sama transisi itu aslinya hampir sama, cuman bedanya area penunjang komersial itu ada hotelnya. Ya, yang kamu kerjakan banyak, tapi yang kamu tunjukkan tidak sebanyak itu ya. Kayaknya kecampur-campur sih. Jadi ini kamu menghitung keterpusatan wilayah, tapi juga kebalikannya. Jadi kalau keterpusatan wilayah, maka jumlah nilai tertinggi adalah nilai yang mempunyai jumlah penduduknya tinggi itu aset. Kemudian kalau luas wilayah masih bukan aset ya, luas bukan berarti pusat. Kemudian yang banyak aset pariwisata, akomodasi, kemudian akses finansial dan perdagangan, nilainya yang gede itu akan menjadi pusat kegiatan. Sedangkan yang nilainya rendah dia akan menjadi subpusat. Tetapi kalau mau melihat mana area-area yang pertanian, maka yang perkotaan itu tadi pasti nilainya kecil. Kemudian nilainya yang gede pasti nilai-nilai yang perkotaannya nilai yang tinggi untuk agrikultur, yang nilai perkotaannya rendah. Gitu. Makanya ini kan berbalik karena ini kamu campur, ada fokus agrikultur. Nah, apa ya? Ini sebenarnya dua hal yang kamu jadiin satu. Kalau misalnya mau dijadiin gitu, maka kamu tambahin keterangan di yang kamu uraikan itu tadi, mestinya ada keterangan ditambahin lagi satu tabel
bukan satu tabel, satu kolom di sebelahnya dominasi area itu adalah eh, eh, keterangan atau hasil analisis ya di sini. Nah, yang kamu sebutkan, yang kamu jelaskan ke saya tadi itu ditulis di sebelahnya situ. Baik, Bu. Karena ini masing-masing beda. Jadi kamu ngomong ini satu, tapi ini nilainya gini, gini. Itu tadi itu tidak menggambarkan di angka ini. Tetapi yang tahu banget kan kamu. Jadi kamu yang harus menjelaskan. Nah, padahal di sini harus terjelaskan begitu. Oh, baik, Ini itu. ya. Jadi nggak harus biar waktunya menghemat waktu, jadi harus ada kolomnya sendiri biar saya nggak harus capek-capek dan makan waktu panjang untuk Iya, menjelaskan ya. betul. Jadi di situ dijelasin, nanti kamu ambil yang kamu warnain aja. Misalnya yang utama sini itu ini, tapi di sebelah itu tetap ada penjelasannya. Kenapa cara menilaimu itu keluar di satu kolom tadi itu keterangan hasil analisis misalnya. Kalau yang di bawah ini kan kesimpulan hasil akhir, yang kesimpulan analisis ini oke, enggak masalah. Terus ini sih sebentar, aset pariwisata yang di Landung Sari itu bukannya apa Sengkaling itu Landung Sari ya? Bentar, seingat saya Ladung Sari nggak ada sih, Bu. Kemarin saya juga membuat peta apa namanya, peta wisatanya. Sebentar, Saya kamu sih tahu satu-satu. Taman Sengkaling itu masuk kelurahan mana? Masuk desa mana? Bentar, ada datanya ya, Bu. Bentar, bentar ya, Bu, kayaknya di gambaran ini deh. Sebentar. Taman Rekreasi Sengkaling. Oh, ini, Bu. Masuk Mulia Agung dia. Kamu kelamaan saya nyarinya di Google aja sudah. Ya, maaf, Bu. Ini saya juga Jadi gini, berarti kan ada nanti tabel objek wisata ya di masing-masing Oh, desa. Ada. itu tulisan aja mungkin belum sih, Bu. Ini cuma ada peta aja sama area yang terpetakan. Ini mungkin kurang tabelnya aja sih mungkin. Ini Iya. cuma menunjukkan mestinya di gambaran umum itu masing-masing itu keluar tabelnya dulu. Jadi tabel existing misalnya pariwisata maka ada tabel existing pariwisata ada tabelnya. Terus kemudian apa tadi pertanian ada tabelnya. Semua itu biasanya itu pasti ada tabelnya. Ada tabelnya karena itu akan menggambarkan kondisi existing baru ada uraian, peta sama fotonya. Itu di gambaran umum mestinya begitu. Jadi apa ya? Saya kok bingung sih lihat. Lanjut sih dulu nanti tak strukturkan. Baik, Bu. Untuk yang saya kerjakan cuma sampai situ aja. Gimana Mas Anas? Ya, Bu, saya tadi agak tertarik yang skalogram tadi ya, kembali ke skalogram. Sebenarnya ya kalau di judul itu kan berbasis skalogram ya. Kalau secara metode kan skalogram itu kan untuk melihat kelengkapan fasilitas ya. Iya, betul. Sekolah, puskesmas, jarak dengan ibu kota dan sebagainya untuk mengukur hierarki perkotaan, ya. Iya, perkotaannya ya. Makanya ini dia nyampur ini. Saya gitu. Lihat tadi itu Notot enggak 3 hari dia merubah. Ini 2 hal yang berbeda yang dia yang ditampilkan. Karena kalau mau lihat sistem keterpusatan, sistem permukiman itu tadi, itu maka pakai rumusnya adalah ketersediaan fasilitas seperti yang disampaikan Pak Anas itu tadi. Dan pasti ada jumlah nilai karena diringkan itu yang paling lengkap itulah kota. Gitu. Mungkin saya kasih opsi Bu ya, ini mungkin bisa dipakai, cuman nggak pakai kalimat skalogram, tapi
analisis tipologi wilayah berbasis Ya, betul bisa. persediaan fasilitas dengan karakteristik desa. Itu Ah, opsi itu pertama juga ya, bisa. gitu. Ini siapa Baik, namanya? terima kasih. Zainal ya. Arif, ya Zainal. Oke. Terus apa? Oh iya, Eh, silakan dilanjutkan. Saya sudah selesai. Maaf, ini yang lain bisa ngakses nggak ya? Atau dia harus stop sharing dulu? Oh, samain aja mas yang share screen nanti biar yang presentasi menentukan mau di slide yang mana gitu kan. Oke, ngarahin ya langsung. Oke, Daripada ini siapa yang mau lanjut? udah karena udah buka aspek sarana dan prasarana, tak lanjut aja. Oh, udah. Ya mas, ke gambaran, Oh, ke gambaran umum. Iya, gambaran umum Baik. aspek sarana dan prasarana. Ini ya. Ini harusnya dihapus ya Bu ya, yang ini ya. umum iya, karena ini ringkasan. Kecuali kalau memang yang mau dipakai ini. Tapi kan di belakangnya ada. Kalau ada yang ringkasan ini tidak perlu. Oke baik Bu. Ini nanti bisa saya untuk hapus. sebenarnya, untuk pegangan kalian ketika presentasi. Jadi gambar langsung sarana pendidikan yang awal ya, misalnya sarana pendidikan. Ada tabelnya, ada petanya, langsung kamu sebutin yang di gambar nomor 2 ini boleh, terus kesehatan itu satu-satu gitu. Oke, Ini baik. kalau saya lebih baik di delete. Baik Bu. Next saja Mas. Nah, ini Iya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Jadi pada peta pendidikan ini sudah ditampilkan untuk PAUD, TK, SDNI, SMP MTS, sampai perguruan tinggi. Di Kecamatan Dawi ini ada 19 TK, 28 SD, 12 SMP, 4 SMA, 1 SMK, dan 2 perguruan tinggi. Dan didominasi oleh tingkat pendidikan dasar. Oh, Guru. Kayak gini loh. Next, Mas. oke. Ini untuk gambaran umum dari aspek sarana dan prasarana untuk sarana peribadatan. Cek, belum pindah itu. Ini masih di pendidikan. Saya sudah pindah sih Bu. Wah, ini punya saya ini kayaknya yang ya. Oke, udah punya saya kayak sinyalnya enggak bagus. Sebentar ini langsung saya ya. Ini modelnya enggak kamu buat tabel ya? Kalau enggak buat tabel, ini kan enggak keluar di mana, di desa mana ada berapa ini kan langsung tuh. Nah, Iya Bu. Kok sebenarnya nanti di penilaian pusat itu ini yang masuk. Jadi di desa A itu jumlah masjidnya berapa, desa B berapa, banyak masjidnya nilainya berapa, banyak gerejanya nilai berapa gitu. Tapi bisa aja sih. Aja, Bu, ya? Kalau saya cenderung gitu karena nanti akan kelihatan ketika kamu melihat radius pelayanan itu akan kelihatan desa mana yang tidak terjangkau oleh itu. Jadi ketika analisis nanti tabel itu yang dipakai ke belakang juga, tinggal ditambahi jangkauan pelayanannya itu akan kelihatan. Misalnya gini, 9 gereja, 9 gerejanya itu ada di mana saja. Misalnya ada satu desa ini
ndak ada gerejanya. Oh, tetapi ternyata jumlah penduduk berdasarkan agama di situ memang ndak ada yang Nasrani, sehingga walaupun ndak ada gereja di situ terlayani. Tetapi malah kan perdesaan. Oke, baik Bu. Nanti saya ubah saya buatkan tabel untuk perdesaan saja. Ini ada berapa desa? 20 ya? Ada 10 desa, Bu. Oh, 10 ya. Saya kok ingat 20 ya. Kalau 10 kan berarti cukup lah tabelnya. Maksudnya tempatnya di sini cukup. Oke, cepat berarti ya. Oke, ya lanjut. Bu, izin. Ya. Mungkin bisa saya lanjutkan demografi tadi Bu, biar tuntas Bu. Oh, Pripun Mas Tan? Gak apa-apa ya, saya selat sebentar. Anda mau ada kesibukan apa? Gimana Bu? Mau diganti ke Pak Diki dulu? Ini aja dulu lanjut. Yang ini sudah siap, kadung siap. masuk ke sini soalnya. Siap Bu, manut. Lanjut. Ya, untuk berikutnya untuk gambaran umum ini untuk sarana next Mas. Pendidikan, kesehatan, peribadatan, terus ini apa? Kesehatan, ya. Kesehatan. Ya, jadi untuk kesehatan di sini ada 1 rumah sakit, 1 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, dan 4 apotek. Oke. Terus lanjut Mas. Jadi untuk Koperasi Merah Putih sendiri kemarin yang kita temukan ada 3, yaitu untuk 1 di area Mulyagung, 1 di daerah Tegalwaru, dan yang 1 lagi di Karangwidoro. Lanjut Mas. Udah analisis kayaknya. Lanjut ke analisis saja berarti. Jadi untuk yang pertama untuk analisis aspek sarana dan prasarana ini ada detail untuk beberapa pendidikan negeri dan swasta yang dibagi dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi hingga pendidikan menengah. Nah, untuk secara data memang pendidikan di sini lebih banyak pendidikan dasar, sehingga untuk pendidikan tingkat menengah seperti SMA dan SMK perlu menjadi perhatian dalam pelayanan pendidikan. Lanjut Mas. Lanjut lagi, ini tadi sudah. Jadi ini saya bagi untuk beberapa daerah hasil dari survei lapangan. Saya bagi untuk beberapa sarana dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dan ini untuk radius pelayanannya juga sudah saya tampilkan di peta wilayah, peta persebaran sarana. Jadi untuk berdasarkan peta sebaran fasilitas, layanan pendidikan usia dini itu dapat didahului seperti TK Dharma Wanita di Karangwidoro, TK Islam Taruna Mandiri, terus juga ada TK pendidikan dasar untuk Suraya di daerah Karangwidoro, dan pendidikan Ar-Rohmah itu di Tegalwaru.
Lanjut, Mas. Nah, ini untuk persebaran peta sarana pendidikan SD untuk sebaran pelayanan fasilitasnya itu juga sudah saya tampilkan di dalam Dena. Jadi untuk dalam hal SD di sini juga kita sudah survei beberapa dalam kondisi baik dan telah tersebar di beberapa desa seperti di Karangwidoro, di Desa Kucur, dan di Desa Petung Sewu, Landung Sari, Mulyagung. Hampir semua desa telah ada masing-masing untuk pendidikan dasarnya. Lanjut, Mas. Ini untuk SMP dan MTS. Ini juga sama. Untuk persebaran pelayanannya juga sudah saya tampilkan di dalam Dena. Semua dalam kondisi baik dan menurut dari sebaran pelayanan fasilitasnya sudah cukup untuk mencakup di beberapa wilayah, di hampir semua wilayah di Kecamatan Dau. Lanjut, Mas. Ini untuk SMA dan SMK. Ini kemarin kita memang baru menemukan di beberapa tempat saja. Itu yang pertama ada di Petung Sewu. Itu SMA situ ya. Oh, yang pertama ini ada Wiyata Bakti, itu di Desa Mulyagung. Terus ada Ar-Rahmah Putri dan Putra di Gading Kulon. Terus lalu di Mulyagung itu ada yang Wiyata Bakti tadi. Lanjut, Mas. Nah, untuk sarana pendidikan untuk yang perguruan tinggi ini memang yang di Kecamatan Daunya sendiri itu ada 2, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Yestoya dan yang kedua ada Universitas Majung. Lalu untuk yang UIN Kampus 3 itu sudah masuk di Kecamatan Batu, di Kota Batu. Tapi memang secara jalur untuk sarana mengarah ke sana memang melewati Kecamatan Dau. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk sarana peribadatan. Ini juga sudah dibagi dalam tabel. Jadi untuk peribadatan sendiri ada 82 masjid, 175 musola, 9 gereja Protestan, 4 gereja Katolik. Lalu untuk peribadatan pura dan viharanya sendiri itu memang dari masyarakat lokal itu biasanya langsung melakukan tempat peribadahan, contohnya kayak di Candi Badut, lalu juga ada juga di daerah Suhat tapi di luar area Kecamatan Dau. Lanjut. Nah, ini untuk beberapa sampel yang telah kami cek di sarana peribadatan, hampir semuanya dalam kondisi baik. Lanjut, Mas. Untuk sarana kesehatan, ini terdapat 1 rumah sakit, 1 puskesmas, 2 puskesmas pembantu, dan 4 apotek yang tercatat. Namun dalam aktualnya memang untuk puskesmas pembantu ini tidak ditemukan di wilayah Dau. Lanjut, Mas. Kok belum ganti ya denahku ya? Kayaknya udah tak ganti ini. Coba lanjut sih, Mas. Lanjut lagi coba.
Oke. Jadi untuk sarana sarana ekonominya untuk penunjang ekonomi ini kami juga telah menemukan ada beberapa koperasi desa, ada 3, namun memang secara untuk pasar dan lain-lain masyarakat di sana tidak ada tempat spesifik untuk tempat berjualan yang secara umum. Rata-rata mereka berjualan di area pos atau di depan rumah masing-masing, seperti itu. Terus lanjut, Mas. Ini untuk pelayanan transportasi antar desa di masing-masing kecamatan Dau itu juga sudah punya transportasi darat, namun seluruhnya belum dilayani dengan angkutan umum dengan tol tetap. Jadi mereka hanya seperti ojek biasa, ojek online dan lain-lain. Tidak ada trayek yang angkutan umum yang melayani trayek tetap seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk potongan penampang jalan untuk penunjang fasilitas pelayanan di jalan. Jadi kita ada 3 sampel. Yang pertama ini ada di Jalan Keraguman, Desa Petung Sewu. Jalan dalam kondisi baik, mempunyai lebar jalan 4,5 meter, bahu jalan 1,3 meter, dan termasuk dalam rumija. Lanjut, Mas. Lalu ini juga ada di Jalan Jambu, Desa Gading Kulon, dalam kondisi baik, memiliki lebar jalan 4,3 meter, lalu memiliki 2 bahu jalan, kanan dan kiri, memiliki 1 drainase yang juga berfungsi sebagai saluran irigasi untuk ke beberapa area. Lalu untuk yang di sebelah kanannya itu ada sungai. Itu memang sungai, aliran sungai yang asli mengalir di area tersebut. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk di Jalan Kodia, Desa Tegalweru, ini juga jalan dalam kondisi baik, dengan bahu jalan yang sebelah kiri 1,3 meter, kanan 2,3 meter, dengan 1 drainase ukuran 0,4 meter. Lanjut, Mas. Ya, sudah Bu, itu untuk aspek sarana dan prasarana. Oh ya, enggak bahas sintesisnya, Mas. Tadi Oh iya, lupa. sintesanya. Aku tadi lupa juga. Baru kelihatan sekarang. Ya, nggak apa-apa, ayo. Lanjut aja ke sintesanya. Loh, kan ini kok belum ada, Mas ya? Saya pakai yang baru kan, Mas, tadi linknya. Aku ini yang baru banget yang ada di grup, yang di pin. Bukan grup yang ini, grup yang ada bumiranya. Bentar. Sorry. Kan share itu yang terakhir kah? Iya, yang saya PDF share terakhir itu? tadi. Iya, itu Iya, terakhir itu ya. yang terakhir. Oh ya, Betul, soalnya Bu. kok beda isinya. Iya, soalnya kemarin kita ganti link 3 kali, Bu, karena Kepenuhan ya. memorinya penuh terus. Iya. Soalnya kamu pakainya yang online itu ya. Kamu pakai apa? Pakai PPT Google apa itu yang share itu ya? Microsoft. Iya. Ya itu Tapi filenya besar. ngerjakannya basicnya tetap di PowerPoint sih. Sebentar lagi tadi. Agak nge-lag, Mas, besar soalnya filenya. Mungkin kalau ini kan mepet ya waktunya. Nanti kalau saran saya sih masing-masing enggak setor aja. Misalnya saya terpaksa harus ngerepotikan ini kan yang menata ya. Masing-masing sesuai tugasnya setor ke kan PPT-nya apa kan yang nata.
ditaruh. Misalnya yang bagiannya Bentar. Zainal Ini itu Kesambung slide ke- 1, 2, 3, 5, 7 gitu ya. Halo. Ya, Nah, itu tinggal diisi-isi gitu. Kalau nggak gitu Gimana nih? Astagfirullahaladzim. terlalu besar nggak Besar, bisa nggak bisa apa Mm-mm. itu kelamaan gitu loh. Kan waktunya tinggal 2 hari tuh berarti. Tanggal 10 kita presentasi. Ini sekarang 7, 8, 9 cuman 2 hari. Kayaknya saya terpaksa Iya. ngerepotikan, harus kamu ambil alih dan jangan lupa nilainya juga akan beda dari temennya ya. Karena enggak nutut, nanti enggak lulus yang semua enggak lulus satu kelompok nanti ini, emankannya juga kan. Jadi nanti kan ambil tim yang menurutkan bisa kerja itu tadi, kemudian dibagi, ditata lagi. Ini saya kasih nanti outline-nya ya, ditata urutannya itu kan tadi loncat-loncat ya. Ditata urutannya. Nah, kemudian tinggal diisi-diisi. Nanti apabila teman ada yang tidak setor dan waktunya tutup, kamu kerjakan. Nanti lapor ke saya siapa yang tidak ngerjakan. Terus kerjaannya yang tidak dikerjakan itu ganti dikerjakan oleh siapa. Gitu ya kan ya. Iya Bu, baik. Jadi Bu. nanti Saya pakai kan ini. Japri ke saya khusus untuk yang ini ya. Oke, lanjut. Iya Bu, baik. Kalian dari pulang, Mungkin Nek selanjutnya Rizka. kalian Mas Rizka Ansel, mau presentasi. pilihnya Oh iya Pak Putri, Diki. Mbak Riris panggilan nih. Oh, Yang ini people Halo. Mbak Riris. Niki ayune sak people. Itu bisa di mute Tanpa kan. mengurangi rasa hormat, Bu. Soalnya tetangga Ya. sebelah persis. Mas Wahyu, Iya. Kamu tuh nggih, Bu, Pak Anas. Nggih. Jadi nggak bisa fokus. Mas, kali Pak. Mas Zainal itu yang link terakhir yang di-share Mas Khan itu aja yang dibuka. Halo, bila. Kulo sesele iya Pak, ini Sampai- udah yang paling baru, barusan diganti. Sudah diganti, nggih. Izin, Bu, Oktober, melanjutkan yang Mas Zainal. Kebetulan untuk demografi kami bertiga, Mas Zainal sama Mbak Yeti. Ya. Bisa Mas yang bab satunya? sepindah kulo nyuwun ngapunten rombongan sakit lebih paru Terima sudah kasih Pak, ambil alih share screen aja wis. Udah di, Iya, Mas Han. di rumah posisi. Ya, Iya, iya, Aman, Mas. oke. ya. Bab 1 Mas Han. Lanjut. Ini berarti Lanjut. kulo Lanjut. Teman-teman Lanjut. ya, nanti Lanjut. tanggal 10 tolong jamnya ujian itu kan cuma 1 jam aja kalau nggak salah ya. Itu Ya, harus Tadi tetap. Pasuruan. Tibake nggih alhamdulillah. Tibake sing lanang do wanteng koyo Jano to. Bab 1 tadi, Mas. Ganteng. Sebelum ini. Oh, Ini. Terus. Bob, ini nih. Jadi untuk demografi mungkin ini ada yang nanti kami revisi juga Bu, petunjuknya seperti apa. Jadi yang jadi bahasan itu kan perkembangan jumlah penduduknya berdasarkan usia, jenis kelamin sudah ada. Tapi mungkin urut-urutannya nanti ini mohon petunjuk nanti revisinya bagaimana. Terus pertumbuhan penduduknya itu angka kelahiran, angka kematian dan migrasi kita nggak dapat data Bu, sudah kita upayakan. Terus untuk kepadatan penduduk ada, terus sama untuk klasifikasi umur itu ada di kecamatan dalam angkanya, jadi bisa dianalisis. Ini dulu Bu, mungkin ada ini Bu yang bisa untuk di ruang lingkupnya Bu. Bu, Terus lanjut Mas yang bab 2 Mas. nomor kali matur nuwun sangat rombongan lagi wis cepat wis disiapno. Yo rupane Bab 3. jadi punya diberi yang lemah Lanjut. Nggih, rombongan turun teko cepat Pak Kuwabe. Domejo cepat, mobil cepat, mangan yo cepat. Jangan terus. Lanjut Mas. Nggih. Moga-moga mawon. Nggih, alhamdulillah. Tadi matur nuwun sangat. Terus lanjut. Sip. Lanjut.
Lanjut Mas. Oh iya, ini petanya masih di atas ya. Nanti kita rubah Bu ya, catatan tadi. Iya. Terus yang kedua Mas. Bapak Ibu, Ini sing terpenting nomor data apa? sekaligus Penduduk per desa dari kalau sesuai dengan bukunya 21 sampai 25 tapi isinya kan 20 sampai 24. Jadi seperti itu. Terus lanjut Mas. Tadi kan sudah dijelaskan Mas Zainal juga. Lanjut Mas. Ini piramidanya. Lanjut Mas. Nah ini untuk data yang 2024 kita nggak dapat Bu, adanya yang 2023. Harapannya itu kan sebenarnya dari analisa kependudukan kan nantinya kan larinya ke sarpras, ke ekonomi dan semua aspek yang lain sih sebenarnya. Tapi karena datanya adanya tahun 2023 ini yang bisa kami sajikan. Oke. Lanjut Mas, langsung analisa kayaknya. Langsung 4. rilis datang keluarga mriki, datang keluarga pun Mas Wahyu, datang Bapak Mulyadi kalian Ibu Marti. Niki praupane Kementerian Wedok gugur. Lanjut Mas. Insyaallah Mas Wahyu boten salah pilih. Nggih. Lahir ing santri. Insyaallah Jadi monggo. Insyaallah boten kata-kata oleh bimbing. Terus kula pasrahaken sak wontene nggih menika prayogane adik kula Riis Mbak Rilis. Nggih, mugi-mugi Mas Wahyu anggenipun dados kepala rumah tangga, bimbing bina pengemudikan rumah tangga enggal niki ngantos mangke sak lamase mugi-mugi dipun berkati kalian Allah Subhanahu wa taala. Boten angel-angel nggih. Bojone Ini sekarang siapa yang mau presentasi? Belum Bu, masih analisanya belum ini Bu. Oh, oke. Analisa Bu. Fitini wajiyawan akhirah. Allahumma amin. Sing penting kalau pesen Kelihatan. Nah, sudah matur nuwun. Jadi untuk ini yang pertama Mas ya. Ya. Untuk yang pertama Bu nanti mungkin urut-urutannya mohon bimbingan. Yang pertama kita untuk analisisnya proyeksi yang 20 tahun. Jadi kemarin kita menggunakan metode eksponensial. Jadi dari data 2022, 23 dan 24 karena di Ndau dari data kependudukannya itu ada fluktuatif yang kurang stabil sehingga nanti kalau kita pakai data 5 tahun penuh itu cenderung malah menurun grafiknya. Jadi kemarin data yang dipakai untuk rentang waktu yang untuk menghitung lajunya itu 2022 sampai 2024. Jadi desa Kucur sampai nomor 10 Sumber Sekar itu segala perhitungannya dengan rumus metode eksponensialnya jumlah penduduk pada tahun ke T itu tahun 2024. Terus T tahun ke T itu tahun 2044, maaf, untuk P0-nya itu 2024. Terus penghitungan lajunya itu dihitung dari jumlah penduduk awal dibagi jumlah penduduk akhir dibagi jumlah penduduk awal dipangkatkan 1/T. T-nya itu tadi itu harusnya kita pakai data 2020 sampai 2024 tapi karena ada anomali sehingga kita pakai 3 tahun. Terus apakah itu diberikan perhitungannya juga atau cukup langsung hasil? Nanti mohon bimbingan Bu. Langsung Mas. Itu kan sementara kan baru rumus langsung hasil. Nah ini peta proyeksi 2044. Coba langsung aja Ibu. saya cek lihat yang slide sebelumnya. Oke. Ini jumlah penduduk proyeksinya. Ini proyeksi jumlah penduduk tahun 2044 Bu. Nah ini apakah ditampilkan sebelahnya itu 2024-nya atau bagaimana biar terlihat angkanya?
Ini tinggal kamu tulisin aja toh 2044. Salah. Kok hilang? Ya, Bu. Oke. Salah pencet. Oh, tahun 2000 sebelumnya slide. Ya tinggal tak kasih tulisan tuh jumlah penduduk 2024. Ini soalnya saya lihat tabel enggak baca atasnya, ternyata ini 2024. Oke. Terus next persebarannya. Ini apa? Ini sebaran dari Jumlah penduduk. tabel tadi kita wujudkan dalam bentuk spasialnya di peta, Bu. Itu Oke. Terus jumlah penduduk ya, lanjut. itu lanjut, Mas. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada data. Nah, ini untuk analisa kepadatan penduduk, Bu. Ini kita menggunakan satuan hektar. Jadi sebenarnya saya ada evaluasi sedikit, Bu, untuk luas, karena sebenarnya luasnya Ndau itu bukan 4.196 hektar, tapi sekitar 6.000-an. Tapi mungkin itu sudah terpotong hutan sekitar 2.000 hektaran. Otomatis kan hutan juga nggak bisa dijadikan area pembagi untuk kepadatan penduduk. Jadi untuk luasnya kita ngacu di Ndau dalam angka, Bu. Kalau kita ngacu di peta tetap ada selisih karena itu tadi selisih terhadap hutannya. Kalau nggak salah hutannya itu tersebar di 4 desa. Desa Kucur, Desa Gading Kulon, terus Selorejo kalau nggak salah yang paling besar itu, sama Petung Sewu. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jadi gini, kalau yang kamu hitung itu berdasarkan pure itu kepadatan penduduk, hutan tetap ikut. Tetapi kalau yang mau kamu hitung jumlah kepadatan penduduk terhadap kawasan terbangun, kawasan yang hanya perkotaannya saja, baru hutannya dikeluarin. Kalau enggak, hutan tetap masuk. Karena batas yang kita lihat di sini kan administrasi. Administrasi desa. Jadi kalau kita lihat contoh misalnya Batu itu dalam 60% itu hutan. Tapi kalau dia ngitung kepadatan penduduk, bukan hutannya dihilangkan, tapi dia tetap dimasukkan. Tapi kalau dia mau menghitung kepadatan penduduk terhadap kawasan terbangunnya, itu baru dihilangin hutan dan sawahnya. Jadi hanya kawasan terbangun. APL, Bu, ya. Biasanya kan hanya APL. Iya, itu yang dimasukkan. Tapi biasanya kalau kita gini paling gampang itu tidak kita keluarkan, langsung luas wilayah sebagai pembaginya kepadatan penduduk. Nanti hasilnya enggak terlalu ini, Bu. Nah, ini kan hutan sudah dikeluarkan saja dari kayak contohnya Kucur itu 9 jiwa per hektar. Apa enggak nanti akhirnya jadinya cuma 2 gitu bisa jadi. Karena pembandingnya atau kamu buat 2, ini sudah kadung ya. Tapi soalnya gini, kalau berdasarkan BPS itu hutan tetap membagi. Ini kalau lihat data BPS hutannya sudah ini dikeluarkan. Dia tidak pakai. Oh, dia mengeluarkan. Sudah dikeluarkan, betul. Jadi data BPS itu luas Kucur itu sudah berkurang, luas Petung Sewu sudah berkurang, kemarin sudah kami hitung. Memang di 4 desa itu selisihnya cukup besar karena dipotong hutan. Kalau menurut saya sih hutan tetap masuk. Coba Pak Anas gimana Pak Anas? Kalau dari sisi kan misalnya nanti ngitung misalnya pakai peta itu, seingat saya itu tetap masuk. Ya Pak Anas. Kalau di praktik perencanaan itu sebenarnya hutan tetap masuk. Nah, kalau misalkan ada kalanya hutan itu kan nanti dikonversi ya, kayak usulan pelepasan kawasan hutan, bisa saja itu nanti jadi kawasan budidaya suatu hari nanti. Kalau saran saya dibuat 2 modeling aja yang saya arahan Bu Mira tadi. Jadi berdasarkan batas administratif itu berapa kepadatan penduduknya, terus yang tertampil sekarang ini ditambah aja judul tabelnya ini berdasarkan kawasan terbangun gitu. Ya, betul. Mungkin jadi ini Bu ya. APL atau ini Bu ya. Kalau di kami kan bahasanya itu kan area penggunaan lain ya. Kalau hutan itu kan memang harus netral dan nggak boleh di situ ada sebenarnya nggak boleh ditempati. Berarti dibuatkan 2 tabel, satu itu kepadatan penduduk tahun
berdasarkan APL, area penggunaan lain yang memang bisa digunakan, sama total dengan kawasan hutan, karena nanti luas 419 ini nggak akan linear dengan yang ditampilkan di awal, Bu. Di awal itu kan 4196 yang di bab 1 itu kan langsung utuh sesuai dengan rincian desa-desa ini. Karena kan di gambaran umumnya kan disebutkan tuh lokasinya tahu di sini di 10 desa dengan rincian luas seperti itu. Iya, Apa nanti makanya ada kerancuan nanti atau pribadi? enggak. Jadi seperti yang sampaikan Pak Anas tadi, Iya, buat kepadatan jumlah penduduk itu sesuai batas administrasi dulu. iya. Kemudian tabel yang berikutnya ini yang kamu tampilkan, Oh, iya. kepadatan penduduk dengan kawasan terbangun atau APL itu tadi. Intinya Iya. hutan dikeluarkan. Gitu. Iya, Tapi iya. ada keterangan di sini sehingga Iya. kelihatan ada selisih. Oh iya. Gitu. Ya. Iya. Ya, Siap, kalau siap, Bu. gitu kan sama depannya. Iya, iya, Gitu. iya. Ya, Siap, Bu. oke, lanjut. Iya, berarti lanjut, Bu. Clear ini. Kita nanti revisi. Nah, ini untuk rasio ketergantungan analisis selanjutnya, Bu. Jadi rumus menghitungnya itu dari penduduk usia 0 sampai 14 ditambah 65 ke atas dibagi penduduk usia 15 sampai 64 dikalikan 100. Ini kan nanti analisis ini kan bertujuan nanti kebutuhannya ketenaga kerjaannya dan lain sebagainya. Makanya kita masukkan di analisis karena memang dampaknya ke banyak hal. Terus hasil analisa rasio ketergantungannya itu 40,60%. Berarti dia kategori beban ketergantungannya rendah. Berarti secara pengertiannya dia surplus demografi sebenarnya karena banyak usia produktif di situ. Meskipun mendekati angka 50%. Jadi semakin tinggi angka prosentasenya berarti ya semakin besar beban ekonomi atau penduduk usia produktifnya. Kalau untuk datanya itu dari DAU dalam angka tahun 2025 tapi tahunnya 2024. Kekurangan yang ada pada Mbak Riris mesti ada pada Mas Wahyu. Mana Bu, mungkin ada review? Yang ngomong dari tadi ternyata mic saya mute. Oh iya Bu. Oke. Ini yang kosong ini apa? Jenis kelamin. Emang ada Berarti, selain laki-laki dan perempuan? Kayaknya pas ngedit ketambahan 1 kolom. Harusnya nggak ada tambahan kolom itu Bu. Ya kan di Indonesia cuma laki-laki dan perempuan aja Iya, toh. Ya, nanti ini diedit ya. Saya bingung kok kamu nambah jenis kelamin baru ini. Siap Bu. Oke. Nah, ini kan ada beban keterangan rendah, sedang, tinggi ya. Ini keluar enggak ini yang mana? Yang punyanya DAU mana? Ya, Di rendah ini ya? Ya, di kategori rendah. Berarti dia usianya produktif. Oke, berarti ini kasihlah warna yang jadi kelihatan bahwa ini aja analisisnya. Kalau yang bawah ini kan berdasar sebenarnya kan ringnya ya, klasifikasinya, yang rumus klasifikasinya yang di bawah itu. Nah, itu dibedakan biar tahu. Kasihlah warna sendiri untuk yang rasio ketergantungan pada kecamatan DAU ini. Ya. Oke, lanjut. Siapa? Ini sudah selesai ya? Belum Bu, masih ada lagi untuk rasio jenis kelamin. Karena sebenarnya kan rasio jenis kelamin ini kan mempengaruhi nanti ke prasarananya. Iya. Kayak posyandu atau yang terkait ibu-ibu lah. Barangkali nanti yang memang yang perempuan Bu ya. Untuk yang laki-laki kan nanti kalau dia lebih banyak laki-lakinya kan berarti kebutuhan untuk pekerjaan, terus kebutuhan untuk ini kan juga nanti hasilnya kan berdampak ke sana. Makanya kami masuk juga dalam analisis. Jadi untuk yang kita masukkan dari tahun 2020 sampai tahun 2024
Terus untuk mengujinya itu jika hasilnya 100 persis, berarti laki-laki dan perempuan jumlahnya sama besarnya. Kalau lebih dari 100, laki-lakinya lebih banyak. Kalau kurang dari 100, perempuannya lebih banyak. Jadi dari seks rasionya itu tahun 2020 itu 102,268, berarti laki-lakinya lebih banyak sedikit. Terus 2021 100,539, laki-lakinya juga lebih sedikit. Tahun 2022 100,188, laki-lakinya lebih sedikit. Tahun 2023 yang ada anomali, perempuannya lebih banyak sedikit. Terus tahun 2024 100,242, laki-lakinya lebih sedikit lagi. Jadi untuk tahun 2020, 21, 22, 24 jumlah laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Untuk 2023 jumlah perempuannya lebih banyak. Sementara itu Bu untuk yang seks rasio. Oke, lanjut. Lanjut. Di bab 5 berarti langsung. Ini terkait data BPS tuh ya. Iya, Tadi iya. disebutkan Mas Diki itu kan kalau data KDA-nya itu 2025 kan terbatas. Tetap ditulis 2002. Iya, iya, betul. Katanya 2024 tapi tertuang di buku tadinya itu 2025, itu kita anggap itu data 2025 atau bagaimana? Itu Atau datanya enggak? 2024 tapi terrekam di 2025. Secara umum biasanya sih tetap ditulis 2025, begitupun juga tahun-tahun sebelumnya sih, biasanya gitu. Oh gitu. Monggo Bu, saya manut saja. Kemarin kan biar nggak ada kerancuan, jadi tetap kita faktualkan tahunnya. Utawi kasih sayang wa abwabal khairat. Jadi untuk sintesa dan strategis kita ada 4 poin. Jadi yang pertama, pertumbuhan penduduk terus bertambah. Temuan analisanya terjadi tekanan terhadap kebutuhan lahan dan layanan publik karena semakin bertambahnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan akan lahan dan layanan publik berupa pendidikan, kesehatan, ataupun jenis layanan yang lainnya itu juga semakin meningkat. Terus isu strategisnya pengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk itu sangat penting agar terjadi pemerataan dan kontrol terhadap penambahan penduduk. Jadi biar tidak ada gap terlalu tinggi dan rendah, sehingga sebaran penduduk itu bisa mendorong ekonomi nantinya. Terus implikasinya pengembangan pemukiman bisa terencana, terus penyediaan ruang terbuka hijau dan infrastruktur yang memadai, karena kita bisa menghitung pertumbuhan itu dan bisa mengontrol, harapannya semuanya bisa terencana terkait pembangunan pemukiman, RTH dan infrastrukturnya tadi. Terus kepadatan penduduk. Yang kedua, kepadatan penduduk itu terjadi ketimpangan kepadatan dan potensi masalah pemukiman. Jadi isu strategisnya pengendalian urban sprawl, ekspansi pemukiman perlu dikendalikan agar tidak merusak lahan pertanian dan lingkungan. Terus implikasi pengembangan, perlindungan lahan produktif, penetapan LP2B, dan pengendalian izin perumahan. Terus untuk struktur umur penduduk, terdapat potensi bonus demografi sehingga membutuhkan penciptaan lapangan kerja. Isu strategisnya optimalisasi bonus demografi tadi dengan pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, ciptaan lapangan kerja lokal sehingga terjadi penguatan kemandirian ekonomi wilayah. Implikasinya peningkatan kualitas SDM, pelatihan tenaga kerja, pendidikan vokasi, kerjasama dengan perguruan tinggi negeri sehingga kelebihan tadi itu bisa benar-benar dimaksimalkan dan meminimalkan pengangguran karena benar-benar usia produktif. Untuk yang keempat, rasio jenis kelamin, hasil perhitungan RJK nilai di kisaran 102 sampai 100 sampai 102. Jumlah penduduk laki-lakinya sedikit lebih banyak daripada perempuan.
Terus migrasi masuk untuk pekerja kos-kosan, fasilitas pendidikan, menarik sehingga menarik laki-laki usia produktif yang berpengaruh terhadap RJK-nya tadi. Terus isu strategisnya peluang ketenaga kerjaan berbasis gender. Jadi untuk perempuan dan laki-laki pasti punya, meskipun sekarang momennya itu emansipasi, tapi tetap ada batasan-batasan mana yang memang bisa dikerjakan laki-laki sama perempuan. Terus mobilitas berdasarkan jenis kelamin, karena penghitungan RJK ini kan tujuannya nanti kalau perempuan itu aksesnya seperti apa terhadap mungkin kendaraan umumnya terfasilitasi atau tidak kalau dia menjadi seorang pekerja. Terus implikasi pengembangannya, penyusunan program pemberdayaan gender, perencanaan layanan sosial berbasis rasio. Jadi ketika kita sudah bisa menghitung RJK-nya, apakah layanan kayak posyandu, terus yang kesehatan masyarakat yang ada di sekitar itu tercukupi atau tidak. Sementara sih itu Bu untuk demografi, terhadap nanti tambahan-tambahan nanti segera kita perbaiki dan evaluasi. Matur nuwun Bu. Oke, Pak Nan. terus selanjutnya siapa? Oke. Oke. Nanti Salwa mau presentasi yang apa? Oke. Izin Bu. Yang pertama dari gambaran umum terlebih dahulu, yang berarti budaya warisan yang berwujud. Kita di sini mengambil beberapa sampel seperti situs Warangjungan, Candi Bado, dan Kampung Cempluk. Dan juga kami kenapa memilih beberapa sampel ini karena memang di Kecamatan Dau sendiri memang menurut kami tiga sampel ini yang menurut kita memang lebih mencolok ya. Jadi begitu. Dan pada saat kita survei kemarin untuk kawasan-kawasan di daerah wisata tersebut, mungkin wisata ya sebutannya, atau mungkin warisan mungkin, kondisinya juga masih cukup baik dan juga masih dilestarikan sama masyarakat di sana. Dan selanjutnya untuk gambaran umum dari warisan budaya intangible atau lebih tepatnya ke yang tak berwujud seperti kegiatan-kegiatan sosial atau sejenis kegiatan. Kita juga mengambil beberapa sampel dari tradisi bersih desa yang ada di Desa Sumber Sekar dan festival Kampung Cempluk yang ada di Desa Kalisongo, serta acara bersih desa yang ada di Desa Kalisongo itu juga. Karena memang di desa sana juga masih sering mengadakan acara bersih desa dan sebagainya. Dan lebih meriah lah sebutannya mungkin untuk di Kecamatan Dau. Dan juga dari Kecamatan Dau itu sendiri, dengan adanya acara bersih desa gitu juga diharapkan masyarakat juga lebih solid dan lebih mungkin lebih solid gotong royongnya mungkin dengan acara tersebut. Sekian sih Bu dari gambaran umumnya tangible dan intangible. Oke, lanjut.
Oke, yang lanjut lainnya. Saya kok Bu ya, menikmati presentasinya Mbak Rizka ya Bu. Kenapa? Enggak Mbak Rizka? Saya kayaknya agak menikmati cara penyampaiannya Mbak Rizka ya. Apakah nanti Mbak Rizka yang presentasi nanti ya? Oke, kayaknya nanti enggak bisa semua anak presentasi karena enggak boleh pindah-pindahnya, jangan terlalu banyak. Jadi nanti dipilih, misalnya yang presentasi Rizka itu bawanya bagus untuk bagaimanapun juga suaranya bagus untuk presentasi dan cara Ya, Bu bawanya. Rizka aja, Jadi Bu. Rizka sama siapa gitu. Setuju boleh. saya. Jangan sendirian. Misalnya Rizka samakan apa Rizka sama siapa terserah. Nanti silahkan kalian pilih. Oke, lanjut. Ini yang belum. Ya, oke. Saya catat. Ya. Oke, itu bagiannya siapakah? Oke. Ini kayaknya harus ekstra bekerja keras 2 hari ini, jadi nanti silahkan dibagi ya. Oke, lanjut.
Lanjut.
Oke, lanjut. Oke, lanjutannya siapa ini yang mau presentasi? Kayaknya terakhir itu ibu kemarin Bu. Siapa? Kayaknya udah semua aspek tadi Bu di ini kan. Yang terakhir belum itu. Kesimpulan dan saran. Yang terakhir itu sebentar. Kan itu tadi sudah sarana prasarana ekonomi, analisis sudah, isu strategis wilayah belum. Kemudian penutup. Penutup itu isinya potensi strategis, permasalahan kritis dan arahan tindak lanjut. Yang isu strategis wilayah belum keluar untuk masing-masing aspek. Biasanya isu strategis wilayah itu kan isinya potensi dan masalah penggunaan lahan, potensi dan masalah sarana, potensi dan masalah prasarana, kayak gitu. Nggak salah di outline-nya pada waktu proposal itu keluar deh. Ada yang bab terakhirnya itu isu strategis wilayah. Coba dicek di yang outline proposal. Oke, baik Bu. Outline materi sebenarnya yang mau dianukan. Kalau nggak salah bab 5-nya itu isu strategis. Terus baru penutup. Kan ini habis analisis terus selesai, nggak ada apa-apanya ini Mas Ian. Untuk yang tabel tadi itu udah termasuk isu Sintesanya, oh langsung gini ya, iya, caranya. langsung Oke, di enggak dalamnya. masalah. Boleh. Saya tadi nggak fokus ya. Oke. Ini tinggal berarti kesimpulannya, saran saya ya, kesimpulan itu kalau bisa jangan cuma kalimat aja ya. Biar menarik gitu. Kalau sudah terakhir-terakhir itu orang kan bosen lihat ya. Boleh dikasih gambar gitu ya, misalnya arah apa ya, gambar atau diagram atau dikasih apa poin-poin atau gimana. Menarik ini, kurang menarik ini. Ini saya lagi buka ya saran kesimpulan. Ini kan poin-poin, poin kemudian ada tulisan-tulisan saja tuh. Itu sebenarnya bisa dalam bentuk misalnya dalam bentuk tabel atau model diagram apa ya? Ya apa ya? Namanya, maksudnya jangan tulisan tok gitu loh. Siapa yang bisa bikin kesimpulannya itu biar bagus gitu loh. Tapi itu nanti sih yang utama malah yang di depan-depannya itu kosong sih. Oke, baik. Berarti ditambahkan kayak ya satu hal yang menarik kayak contoh sampel gambarnya mungkin. Nah, misalnya gini, bisa dikasih peta misalnya kan. Punyamu yang terakhir ini apa anunya? Ini misalnya kecamatan ini slide 94 coba lihat kan, itu merupakan wilayah periurban strategis gitu ya. Itu bisa ada petanya di situ yang cukup pesat di mana, oh ini ada yang paling padat di sini, bisa keluarin apalah untuk menunjukkan misalnya ada peta terus di delineasi ini periurbannya yang padat sebelah sini, kelihatan gitu loh, walaupun tidak semua item keluar kan. Ini si sarana prasarana yang sudah tersedia TK, SD, SMP, SMA, ini kan itu kan bisa dikasih misalnya gambar atau apa gitu. Maksudnya biar menarik. Gitu. Tapi kalau tidak nutut ya wis tidak usah karena waktunya cuma 2 hari. Ini saya ngasih outline nanti ini lumayan juga outline-nya ini. Maksudnya lumayan menata. Kalau isinya saya pikir kan sudah ada, hanya ditata biar urut gitu aja. Iya Bu, baik. Nggak apa-apa.
Oke, Pak Anas ada Pak Anas? Ya Bu, kalau saya yang di aspek fisik juga, kan ini kan keberlanjutan ke studio-studio selanjutnya Bu ya. Dan belum tentu di studio selanjutnya itu bertemu dengan Bu Mira dan saya lagi gitu ya. Nah, ini yang saya tekankan mungkin bisa dikejar ya analisis overlay mentalnya itu. Karena itu dasarnya teman-teman ketika udah memahami konsepnya itu, teman-teman di studio selanjutnya lebih mudah untuk adaptasi. Khawatirnya nanti belum dilakukan di studio proses, di studio kota kalian ketemu dengan pembimbing lain di luar kami, kalian akan shock gitu. Saran saya itu Bu, Iya. di analisis fisiknya Bu. Iya betul itu. Ini anunya peta ini lemah banget ini ya, tim ini ya. Iya Bu, Iya, petanya karena kurang. karena nanti gini, kekuatannya di perencanaan itu selain kemampuan dalam membuat arahan rencana ya, melihat wilayahnya, itu juga ketersediaan data spasial. Nah, ketersediaan data spasial itu selain existing, itu ada peta-peta analisis. Nah, peta-peta analisis itu seperti yang disampaikan Pak Anas tadi, itu termasuk hasil olahan overlay. Apapun itu, misalnya analisis yang untuk fisik dasar gitu ya. Contohnya misalnya analisis fungsi wilayah, itu kan overlay pakai fisik dasar dengan pembobotan dan apa itu dengan pembobotan sudah ada pakemnya kan, itu maksudnya ada standarnya tinggal dipakai. Kemudian analisis pelayanan atau keterjangkauan itu pakai radius itu tadi. Misalnya analisis prasarana, analisis land density itu bisa pakai itu untuk semua jaringan. Nah, itu semua dituangkan dalam bentuk peta memang gitu. Nah, yang utama sebenarnya pokok analisis fisik itu sudah dilampaui, maka peta nantinya menuju ke peta rencana pola ruang itu sudah mudah. Tinggal masukkan pola ruang existing itu sudah oke lah gitu. Nah, ini kayaknya analisis yang fisik dasarnya tadi saya lihat belum ada ya. Ya, masih ini gitu ya, artinya menganalisis secara deskriptif saja berdasarkan kelerengan dan morfologi ya. Sebenarnya itu bisa, cuman lebih ke arahannya yang belum nampak ya, seperti contoh sederhananya ya testamentan itu Bu ya. Kalau Iya itu betul. kan itu Bu ya, cuman di studio proses ini kayaknya masih belum bisa diterapkan itu SKL kemampuan. Iya memang. Tapi sebenarnya karena itu ada standarnya sebenarnya bisa langsung dipakai sih. Bisa ya teman-teman ya, videonya juga sebenarnya udah tersedia gitu loh, tinggal diikutin tetap scoringnya gitu. Iya, diskoringkan itu. Moga-moga nututi ya. Kayaknya ini saya terpaksa dalam tanda kutip memperkosakan ini. Kan cari teman yang bisa berdayakan dalam waktu 2 hari ini ya. Baik Bu. Saya khawatir aja nih nilainya, nilai proposalnya enggak begitu bagus ternyata. Ya. Oke, kalau nggak ada, Pak Anas sudah ini. Kita foto aja Cukup Bu dulu. dari saya. Oke, kita foto dulu.